Baik Bapak Ibu, kembali kepada poin tadi. Masjid, ingat, sentral peradaban masjid, peradaban umat Islam adalah masjid. Kata Nabi dalam hadisnya, seburuk-buruknya tempat pasar, sebaik-baiknya tempat masjid. Tapi yang ramai mana? Masjid atau pasar? Sudah bisa jawab. Berarti artinya orang lebih suka yang buruk apa yang bagus? Sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Yang lebih banyak isinya pasar atau masjid? Orang lebih suka yang buruk atau yang bagus? Ibu-ibu yang jawab, karena bapak-bapak tak berani jawab. Artinya Bapak Ibu, lebih banyak isi kafe, lebih banyak isi mall, lebih banyak isi pasar daripada Artinya panggilan Allah mulai disia-siakan oleh umat muslim. Panggilan Allah bukan prioritas bagi umat muslim, tapi panggilan diskon itu lebih penting. Berapa diskonnya? 50%, plus 30%, plus 20%. Kira-kira ibu-ibu di sini tergiur apa tidak? Enggak Ustaz, kami enggak punya duit. Oke, agak aman sedikit. Tapi kalau punya duit Pak, semua ikut. Besok lihat di Ramadan, lebih ramai mana di akhir itu? Mall, pasar, Ramayana atau masjid? Dan itu Bapak Ibu sudah bisa jawab. Itu fenomena. Kata Nabi di akhir zaman tidak akan terjadi di hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai orang-orang berbondong-bondong memikirkan dunia. Sampai-sampai di masa yang genting mereka masih bisa berpikir tentang dunia. Sudah mau mati masih berpikir tentang dunia. Kembali kepada poin masjid. Allah bilang dalam ayatnya, dalam Al-Quran, la masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul muttahhirin. Kata Allah, masjid tempat mencetak ketakwaan. Sekarang kita lihat perkataan Nabi dalam hadis. Orang datang ke masjid bukan untuk salat, tapi untuk pamer. Orang datang ke masjid bukan untuk salat, tapi membangga-banggakan diri. Orang datang ke masjid bukan untuk menunjukkan siapa yang paling bertakwa, tapi untuk mempamerkan seberapa banyak hafalan yang mereka terima. Artinya Bapak Ibu, perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Kata Nabi, itu tanda akhir zaman. Itu tanda datangnya akhir zaman. Bahwa masjid bukan lagi pusat, bahwa masjid akan ditinggalkan, bahwa masjid bukan lagi tempat kembali, tapi masjid adalah sarana orang untuk bermegah-megahan, sarana orang untuk rebut-rebutan, sarana orang untuk membangga-banggakan diri. Betul apa salah? Betul apa salah? Kita lihat, ada pengurus masjid yang berkelahi gara-gara merebut ketua masjid. Tak ada duit masjid itu, tak mau jadi ketua. Setelah nampak duit itu, semuanya, aku ketua masjid, aku. Banyak aku. Tapi coba masjid itu tak ada duit, berutang lagi masjid itu, tak akan ada yang mau. Tak sanggup aku cari duitnya. Setelah duitnya banyak, baru kami sanggup, saya sanggup. Jadi banyak modus-modus orang, mohon maaf, jangan tersinggung para pengurus masjid. Ini tidak ada singgungan, tapi memang kalau yang tersinggung alhamdulillah, karena penting untuk disadari. Kembali kepada poin. Dalam ayat yang lain kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang bisa memakmurkan masjid hanya orang beriman. Jadi yang hadir hari ini itu orang-orang beriman. Orang yang hadir hari ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa beriman? Karena terpaut hatinya dengan masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, di luar Bapak Ibu ini masih banyak orang-orang yang enggan datang ke masjid karena ada urusan masing-masing. Allah tidak lebih penting bagi mereka daripada urusan mereka. Hari ini manusia lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan kepada Allah. Inilah yang disebut oleh
Allah oleh para ulama, kenapa Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Lambang masjid itu peradaban umat Islam. Yang kedua sudah. Yang ketiga, apa yang dilihat oleh Nabi ketika dalam Isra? Yang dilihat oleh Nabi ketika Isra sebagai bukti bahawa kelak orang pasti akan percaya dengan Isra dan Mi'raj ketika perkataan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Satu, kata Nabi, yang aku lihat dalam Isra itu, Allah perlihatkan kepadaku orang-orang yang menghuni neraka. Satu di antaranya, ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin penuh maksiat, pemimpin-pemimpin yang tidak solat. Kita lihat dalam hadis Nabi, kata Nabi begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti kalian akan bertemu dengan pemimpin yang suka mengakhirkan solat. Sekarang saya tanya, pemimpin sekarang mengakhirkan solat atau tidak solat? Oh, tak berani jawab. Itu sama, harus berani Pak. Kalau pemimpin tidak solat, kita semua di sini berkewajiban. Misal, Pak Ketua sedang bersama dengan pemimpin kita. Misal pemimpinnya wali kota, tak solat dia. Ketua berkewajiban mengingatkan, Anda tanda datangnya hari kiamat. Sampaikan begitu, tidak apa-apa, biar sadar diri juga pemimpin kita itu. Kenapa demikian? Biar dia ke masjid, biar jangan jadi tanda datangnya hari kiamat. Karena kata Nabi, salah satu tanda hari kiamat itu pemimpin kelak di akhir zaman suka mengakhirkan solat. Kalau cuman mengakhirkan solat, itu yang kita lihat bukan mengakhirkan solat, tidak solat. Solatnya pas ada undangan. Ketika ada undangan safari Ramadan ke Masjid Al-Ma'mur, baru solat dia. Atau cuma solat Jumat saja. Ada orang yang bilang begini, sudah mending Pak Ustaz dia solat Jumat daripada tak solat sama sekali. Betul ya? Sudah mending pemimpin kami Pak Ustaz udah mau solat Jumat daripada tak solat sama sekali. Itu tidak mendingan Bapak Ibu. Tanda kiamat. Tanda kiamat. Orang yang sengaja meninggalkan solat kafir. Orang yang sengaja meninggalkan solat kafir. Bapak Ibu punya anak tidak solat, dia sengaja tidak solat, anak Bapak Ibu kafir. Jangan tersinggung. Kafir di sini tidak keluar daripada Islam, tapi kufur. Apapun amal ibadahnya tidak Allah terima sama sekali. Sekarang saya tanya, masih pengen meninggalkan solat? Ibu-ibu masih mau meninggalkan solat? Jangan pentingkan masak dulu, sembahyang dulu, belanja kian. Belanja kian maksudnya belanja nanti. Kan gitu. Nanti baru belanja. Yang penting solat dulu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam persoalan solat ini kata Nabi, kelak simpul yang pertama kali hilang di akhir zaman, yang terakhir hilang di akhir zaman, kata Nabi, simpul solat. Sekarang kita lihat berapa banyak orang tua yang memperingatkan anaknya dengan solat. Berapa banyak? Berapa banyak orang tua yang hari ini tegas kepada anaknya dengan solat. Umur 10 tahun Nabi bilang, kalau tak solat pukul. Ini umur sudah 25 tahun nggak solat, diapakan? Diapakan Bapak Ibu? Diinjak. Jangan. Itu masuk dalam apa namanya? Bukan KDRT kalau anak. HAM. Apa namanya Bu? HAM agaknya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, salah satu bentuk pelemahan akidah dan iman kita, dibuat undang-undang yang memukul anak masuk dalam kasus pelanggaran HAM atau apa namanya itu? Perlindungan, undang-undang perlindungan anak dengan wanita.
Komnas HAM. Jadi kita tak bisa pukul anak. Kalau anak umur 25 tahun, umur 10 tahun saja tak solat, pukul, kata Nabi. Nah ini umur 30 tahun tak solat, mau diapakan? Pak Ustaz, ini bukan 30 tahun lagi Pak Ustaz. Kalau sudah 50 tahun dia tak solat Pak Ustaz, doakan aja lah. Karena mau dipukul pun dah tak sanggup kita Pak. Doakan ya Allah, semoga sisa umur dia bermanfaat, mau dia solat. Alhamdulillah. Kalau terbuka hati. Kembali kepada poin tadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi berisra, Nabi melihat pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak solat, pemimpin yang munafik, pemimpin yang suka berdusta. Yang kedua, ketika Nabi dalam Isra, yang dilihat oleh Nabi adalah para pelaku riba, para pelaku ribawi. Jangan tersinggung. Kata Nabi, baina yaday sa'a yuzharur riba. Kelak di akhir zaman, di hari kiamat, akan muncul riba-riba dengan model yang lain. Bahasa lainnya, riba merajalela kelak di akhir zaman. Sekarang kita lihat, merajalela apa tidak riba sekarang? Ibu-ibu yang suka Shopee Pay, angkat tangan. Yang suka main Shopee, angkat tangan. Ini biasanya ibu-ibu. Oi, ibu-ibu baik sini semua. Tidak ada yang main Shopee, alhamdulillah. Shopee Pay, ingat kalimat ini. Shopee Pay Letter itu riba, haram, langsung diharamkan. Kecuali nanti dirubahnya sama Shopee itu pinjam tanpa bunga, boleh. Tapi sekarang tidak ada. Shopee Pay Letter itu ittafaqal ulama al-asri, ulama-ulama hari ini yang kontemporer, yang Shopee Pay Letter itu haram. Apa hukumnya Bapak Ibu? Tapi kalau Shopee-nya bagaimana Ustaz? Berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi jumhur ulama sepakat, ulama-ulama kita sepakat, boleh saja menggunakan Shopee. Sampai di sini bisa dipahami? Bapak Ibu, model-model riba sekarang sudah banyak. Adanya penipuan, adanya tanam saham, adanya mohon maaf gadai emas, adanya tanam emas, adanya nabung emas, dan semua itu Bapak Ibu dipahami betul-betul. Kalau ada bunganya, kalau ada kezalimannya, kalau ada spekulasinya, kalau ada ribanya, haram. Jangan main. Kata Nabi, kelak di hari kiamat, di akhir zaman, itu banyak pelaku riba. Riba itu merajalela. Orang tak takut dengan riba, tak takut. Orang tak takut diperang sama Nabi, sama Allah, tak takut. Kalau dia takut, dia tidak mungkin kredit-kreditan itu. Tapi Pak Ustaz, kalau kami tak kredit, kami tak bisa beli motor. Tapi Pak Ustaz, kalau kami tak kredit, kami tak bisa beli mobil Pajero Sport. Gengsi, gaya hidup hari ini menjadi Tuhan baru bagi umat manusia yang mempertuhankan hawa nafsu dia. 3 hal kata Nabi yang merusak dan menghancurkan umat manusia. Satu diantaranya hawa nafsu. Kata Nabi, kelak tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat muslim, manusia-manusia itu lebih cinta kepada dunia daripada iman atau kepada Allah. Mereka lebih cinta dunia. Sampai-sampai orang berilmu pun memperjualbelikan ilmunya demi harta. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, yang kedua. Yang ketiga, yang dilihat oleh Nabi ketika Isra, perzinahan. Apa namanya Bapak Ibu? Perzinahan. Kelak perzinahan itu Bapak Ibu akan menjadi sebuah kebiasaan oleh umat manusia.
baik muslim ataupun non muslim, perzinahan akan menjadi hal yang biasa. Kita lihat, orang yang sudah punya istri, mereka akan cari istri orang lain atau perempuan lain, selingkuh. Istri yang sudah punya suami, dia akan cari suami yang lain dengan berbagai macam alasan, selingkuh. Sudah tak malu lagi, sudah biasa. Ketika ditanya, kau pilih yang mana? Istri sahmu atau selingkuhanmu? Jawabannya yang kedua, aku pilih selingkuhan. Lebih banyak laki-laki model itu hari ini. Jangan tersinggung bapak-bapak, memang begitu keadaannya. Kenapa di KUA itu lebih banyak married by accident? Karena terlalu banyak perselingkuhan dan perzinahan. Sampai-sampai kata KUA tu, mohon maaf Pak Ustaz, sekarang ini lebih banyak orang nikah married by accident. Tahu Bapak Ibu married by accident? Nikah, hamil duluan baru nikah. Na'udzubil. Bapak Ibu yang punya anak perempuan dan anak laki-laki, tolong dijaga. Jangan biarkan mereka bergerak leluasa. Apa tak lagi, Bapak Ibu yang punya anak laki-laki dan perempuan, jangan bolehkan mereka membonceng anak gadis orang yang bukan muhrimnya atau mahramnya. Haram Bapak Ibu, haram, haram. Semakin anak itu mendekat kepada kemaksiatan, selangkah bapak ibunya masuk ke dalam jurang neraka. Saya ulangi sekali lagi, selangkah seorang anak menuju kemaksiatan, selangkah bapak ibunya masuk ke dalam neraka. Selangkah seorang istri keluar dari rumah tanpa hijab, selangkah seorang suami masuk ke dalam neraka. Selangkah seorang anak keluar dari rumah tanpa menutup aurat, baik celananya, baik rambutnya, baik semuanya, selangkah kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu boleh tertawa dengan kondisi ini, tapi ingat, janji Allah pasti terjadi. Pasti Allah pasti akan kasih janjinya Allah kepada mereka yang melakukan kemaksiatan. Yang keempat, ini sampai jam berapa ketua? Sampai subuh. Oke, siap Bapak Ibu sampai subuh? Enggak siap dong. Kita sepakati Bapak Ibu, berapa menit lagi? Sudah selesai? Cukup? Cukup? Oh belum. Kita sepakati berapa menit? Kalau bisa jangan lama-lama. Kita sepakati sampai jam 10 kurang 20 menit. Berarti tersisa 5 menit lagi. Oke? Sepakat? 10 kurang 20 kan panjang tuh Pak. Jadi biar dibahasakan 10 dulu kan begitu.